Malam kelam, Kulingsi terjatuh, tubuhnya nyeri hebat. Matanya menatap tajam wajah kejam dan munafiknya, ingin mengukirnya selamanya. Jatuhnya berakhir, jiwanya menjerit putus asa sebelum ia tenggelam dalam gelap. Saat terbangun, Kulingsi tampak bingung. Ia angkat tangan dan melihat jari-jarinya ramping dan halus seolah mudah patah. Ini bukan tangannya. Begitu bangun, tubuhnya berubah. Kini putri Kulingsi dari Jiang, 18 tahun, dalam perjalanan menikah kecil. Ia pandang sekeliling, lalu tersenyum. Situasi ini menarik. Ia ingat jelas. Ia ingat dulunya pembunuh nomor 1 Gruka, tewas dikhianati kekasihnya. Jiwa tak musnah, malah jadi wanita tercaringat. Pria bajingan itu, sorot matanya mendadak tajam dan dingin. Ia segera sadar. Ia sadar telah tiba di era asing. Ia pejamkan mata, tenangkan pikiran, lalu usap jarinya. Yang mengejutkan, tubuh ini lembut tapi mahir berkuda dan memanah, dasarnya bagus. Kekuatan tubuh plus keahlian cukup melindungi diri. Benua Tianyuan kini damai, namun penuh. Putri aliansi pernikahan ini, kalau tak kuat, bisa saja tak tahu bagaimana matinya. Kulingsi mendesah lalu memandang dinding kereta berukir indah. Pelan-pelan ia menyibak tirai, mengintip suara riuh langsung menerpanya. Barisan panjang berjalan di dataran. Pemandangan sepinan suram, tapi terasa megah dan agung. Melupakanmu. Mau makan? Tidak perlu. Aku ingin istirahat lagi. Jangan ganggu aku. Ia jago berpura-pura berdasarkan ingat, menirukan sikap dan bicara Kulingsi persis seperti dulu. Sang inang pengiring segera membenarkan. 3 hari kemudian, Kulingsi terbangun dari meditasi, seluruh tubuhnya bergerak. Dia mengusap dahinya, sadar itu hanya mimpi buruk, lalu lega menghela napas. Ingat adegan dalam mimpi, Kulingsi sangat bingung. Dia bahkan memimpikan Xuan Yuan Kuai. Xuan Yuan Kuai, pangeran keempat Zhao, calon suaminya. Kulingsi yakin tak pernah melihat pria itu. Mimpi-mimpinya pecah-pecah. Wajah Xuan Yuan Kuai tak hanya ingat dia sedang membantai kota. Hatinya sakit, ingin mati bersamanya. Apa sebenarnya ini? Apa tubuh ini bisa meramal masa depan? Dia takkan menikah demi setelah pergi, biar kacau. Kini sampai di mana? Lapor Tuan Putri di depan kota perbatasan Zhao. Sebelum malam kita tiba. Kota perbatasan jauh. Kulingsi memandang senja di kejauhan, matanya menyipit. Sesaat kemudian, tirai ditutup, ia kembali bersemedi di kereta. Mereka masuk kota perbatasan Zhao. Sudah di wilayah orang lain, harus segera pergi. Kulingsi mengerutkan kening, berpikir. Bukan soal asmaraku, susun prakata, menantimu kembali. Kota ini satu-satunya kesempatannya kabur. Kereta berhenti perlahan. Kelopak mata Kulingsi bergetar. Dia Putri sudah tiba di pos kota Yulang. Mohon turun. Kulingsi membuka tirai kereta dan turun, ditopang dayangnya. Putri, kamar paduka sudah siap. Penjaga akan ditempatkan di luar. Segala keperluan, perintahkan mereka. Kulingsi mengangguk ringan, diam. Jenderal Ji suruh 1 regu pengawal buka jalan kawal Kulingsi menuju kamar terbaik, hingga bayangan sang putri lenyap di tangga. Baru ia hela napas lega, lalu beri isyarat pada regu pengawal lain untuk mendekat. Lindungi Putri. Kelalaian kecil pun kalian bertanggung jawab. Malam itu, rombongan di dataran sangat lelah setelah setengah bulan. Selain yang berjaga, yang lain terlelap. Bulan malam itu sangat terang. Sinar bulan terang menyelinap jendela, menyelimuti lantai cahaya perak. Kulingsi duduk bersila di ranjang, wajah tenang, pakaian sederhana, seolah menunggu sesuatu. Tiba-tiba, matanya yang hitam terbuka, bersinar cemerlang dalam gelap. Sudut bibirnya naik, senyum samar muncul. Belum sempat pergi, dia rasakan ada yang mendekat. Dari pihak mana? Saat tiba di kota perbatasan Zhao, ia begitu memikirkan ada ancaman bagi dirinya, mata Kulingsi langsung berkilat penuh amarah. Beberapa napas kemudian, jendela kamar utama pos terbuka senyap, sosok hitam menyelinap masuk dan mendarat diam-diam. Menoleh, langsung berhadapan dengan mata indah penuh niat membunuh. Penyusup yang masuk itu kaget, lalu menggigil. Dia tak menyangka, mata wanita lemah ini memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Siapa yang mengirimmu? Ketenangannya kini terlihat tidak wajar, tapi si penyusup tidak peduli. Diam-diam menghunus belati, menerjang Kulingsi untuk membunuhnya seketika. Kulingsi tertawa dingin. Begitu belati mendekat, dia meluncur dari ranjang. Penyusup mengejarnya, lalu bertarung. Fisiknya lemah, tapi kemampuan bertarungnya luar biasa. Dalam pertarungan, dia tak kalah penyusup pun waspada. Mungkin ini keduanya menggunakan jurus mematikan, saling serang titik vital. Setelah 100 jurus, pinggang Kulingsi tersayat belati, darah langsung mengucur. Jantung penyusup terkena tinjunya yang keras, darah pun mengalir dari sudut mulut. Kulingsi raba lukanya, lalu dekatkan jari ke hidung dan endus. Tatapannya penuh niat membunuh. Baginya, penyusup itu sudah mayat. Bertahun-tahun tak ada yang lukai dia. Dengan dingin, Kulingsi berpikir orang ini harus mati. Darah di ujung jarinya diusap ke bibirnya. Hehe tertawa sinis, lalu menerjang niat membunuhnya. Setiap jurus menyerang titik vital. Penyerang terpukul mundur hingga muntah dan mereka bertarung sengit. Tapi tak ada suara dari pos itu. Kulingsi makin yakin.
Dia menunggu saat dari sisi tak terduga, dia menendang pergelangan penyerang. Belati terlepas dan pergelangan patah melalui. Penyerang itu tahan sakit. Senyum Kulingsi makin lebar, serangannya makin keras, hingga penyerang terlempar. Dengan suara keras, tubuhnya patahkan meja. Ia terbaring di atas kekacauan. Lebih dari 10 tulangnya patah ditendang Kulingsi. Terbaring kesakitan, tapi tetap tak bersuara. Kulingsi mencabut pisau dari tiang ranjang. Saat si pembunuh berusaha bangun, dia menyayat lehernya. Tubuh si pembunuh kaku. Dia melihat lehernya memancurkan darah deras. Dari mulutnya terdengar 2 kali bunyi gluk. Lalu pertarungan ini sangat menguras tenaganya. Setelah memastikan si pembunuh tewas, barulah dia mengusap keringat. Pisau berdarah itu dilemparkannya ke mayat itu. Gerakannya tak sengaja menyentuh lukanya di pinggang, membuatnya Siapa bajingan yang berani membunuhku akan kutemukan. Ini belum berakhir. Dengan geram, Kulingsi mencari kain membalut lukanya. Kulitnya yang halus ini sungguh sayang untuk ditinggali bekas luka. Kulingsi tak terburu-buru. Pembunuh itu telah melumpuhkan semua orang di pos, belum tahu kapan mereka. Meski dia menunda sebentar, mereka tetap tak akan menemukan jejak. Sebagai ahli pelacakan, dia sangat percaya diri. Namun, saat Kulingsi baru selesai membalut lukanya, sebuah suara berat mendadak terdengar. Putri Jiang Kulingsi rupanya begitu kejam saat membunuh. Kulingsi langsung merinding. Dia berdiri, cari arah suara, dan bertanya dingin, siapa? Telah lama diam-diam mengamatinya atau menyaksikan pembunuhan itu tanpa ia sadari, bukti ia jauh lebih tangguh. Mengintai lalu muncul mendadak, Kulingsi mengerutkan bibir, matanya tenang mengawasinya. Saat itulah, jendela yang terbuka diketuk. Seseorang melompat masuk dari atas, diterangi cahaya bulan, senyum samar mengembang di bibir tip. Pria penyusup itu masih sangat muda. Posturnya tegap, jubah brokat putih pucat, wajah laksana rembulan anggun dan berwibawa, setiap geraknya memancarkan. Siapa kau? Saat lukanya dibalut terlihat jelas, wajahnya makin dingin. Kalau tenaganya pulih, takkan banyak bicara. Jika ingatanku benar, Putri Kulingsi dari kerajaan Jiang katanya tak bisa ilmu silat. Apa informasiku salah? Sebenarnya siapa kau? Kau begitu galak, pria yang mau menikahimu. Pasti pahlawan sejati masa kini. Kulingsi dikenal sabar, tapi sekarang dia ingin menjahit mulut pria daripada dengar omong kosongnya. Tangan tersembunyi di balik jubah, bersiap menyerang. Akulah pahlawan sejati itu. Kau Xuan Yuan Jue. Putri Mutiara, senang berkenalan. Senang berkenalan, bohong besar. Kulingsi nyaris mengumpat. Xuan Yuan Jue ini gila, mengintipinya tanpa alasan. Pembunuh andalanku itu, dengan mudah dibunuh Putri. Benar-benar mengesankan. Kita seharusnya menikah, kenapa kau kirim orang bunuh aku? Ia tak paham mengapa Xuan Yuan Kuai hendak mencelakainya. Jika ia mati, alias sebagai Pangeran Zhao, apa dia menentang persekutuan? Karena pernikahan ini, aku justru ingin membunuhmu. Tapi sekarang, aku sudah tak ingin bunuh kau. Kulingci tak mau tahu kenapa dia ingin lalu mengapa kini berubah pikiran. Dia yakin Xuan Yuan Kuai ini orang Sinti. Mau bunuh aku, itu juga tergantung kemampuanmu. Kalau tak mau jadi mayat, minggir. Ia tahu ilmu Xuan Yuan Kuai jauh melampaui pembunuh sebelumnya. Peluang menang hanya 10% pertarungan. Maaf, tidak bisa. Usai bicara, Kulingsi langsung menyerang Xuan Yuan Kuai. Dia tersenyum tangkap tinjunya, matanya berkilat kaget. Kekuatan murni Kulingci buat dia serius. Tadinya dia kira kemenangan Kulingci cuma kebetulan. Ternyata tidak. Kulingci fokus serang titik vital Xuan Yuan dengan tinju mematikan. Sorot matanya tajam. Kulingci bagaikan dewa penghancur malam, tak kenal ampun. Di mata Xuan Yuan Kuai sungguh menakjubkan. Ia tertawa terbahak-bahak membuat Kulingci mendengus. Dasar. Setelah ratusan jurus, Kulingci mulai kewalahan. Semua jurusnya diatasi Xuan Yuan Kuai satu persatu. Dia seperti selalu bisa menebak gerakannya, sangat tenang. Berbeda dengan Kulingci yang terlihat terdesak. Dikuasai total, terasa menyebalkan. Sudah lama Kulingci tidak merasa terhina begini. Tatapannya makin garang, pukulannya makin keras. Tapi tetap tak bisa melukainya. Malah stamina Kulingci yang pertama habis. Karena lengah, Xuan Yuan Kuai menahan tangannya, menarik dan mengurungnya erat dari hidung Kulingci menghantam dadanya. Air matanya langsung menetes. Tubuhnya sudah lelah, terkungkung dan tak bisa bergerak. Xuan Yuan Kuai menggenggam tangannya. Melihat lawannya yang sengit kini ada dalam kendalinya, hati Xuan Yuan Kuai dipenuhi rasa puas yang aneh. Melihat sudut mata Kulingci yang basah, dia seperti kesurupan, menunduk dan mengecupnya. Dengan lembut menghapus air matanya. Gerakan mesra ini menimbulkan nuansa yang intim. Kulingci justru gemetar karena geram. Sorot matanya ingin membunuh, berteriak sambil mendengkur. Xuan Yuan Kuai, aku bunuh kau. Xuan Yuan Kuai tersadar, merasa gerakannya tadi aneh. Lihat Kulingci marah, dia malah tersenyum. Putri, kau tunanganku. Tindakan ini wajar, buat apa marah? Enyah.
Dia meronta lagi, tapi tak bisa lepas, malah jadi terengah-engah. Xuan Yuan tampak kesal. Putri, jangan lawan. Bela diriku jauh lebih tinggi, kau tak bisa lolos. Ku Lingxi menggigit bibir, dia menenangkan amarah. Melihatnya penurut, Xuan Yuan puas berkata, Mau bunuh kau, tapi urung setelah bertemu. Untung si pecundang kalah, jika tidak takkan ketemu putri semenarik ini, sayang sekali. nada terakhirnya berirama aneh. Ku Lingxi mendengus, berlagak, mengangkat dagu berkata dingin. Kau tak mau, aku pun tak mau pisah saja, hidup masing-masing. Mata Xuan Yuan berkilat, senyumnya memudar. Putri, perjanjian kedua negara sudah ada. Kau jadi istriku. Jika tidak, ku bawa kau pulang meski ke ujung dunia. Kau mau bunuh aku masih peduli perjanjian? Ku Lingxi mendengus. Alasan seburuk ini berani dikatakan. Perjanjian ini tak ku peduli, tapi putri, kau sangat menarik. Tegar membunuhmu tak mungkin. Pulai, ikut aku ke kota Yao Feng menikahlah. Saat mengatakannya, Xuan Yuan Jue mengusap pelan ubun-ubun Ku Lingxi dengan dagunya mesra. Ku Lingxi malah merinding, wajahnya merah marah dan dia meronta lagi. Dasar maniak, jangan harap aku takkan menikah denganmu. Lepaskan, aku pasti bunuh kau. Xuan Yuan Jue berhenti sebentar, berkata sayang tapi kesal. Putri, jangan rewel. Aku suamimu nanti. Kau tak bisa lolos. Kalimat terakhir bisikan. Bibirnya mendekati telinga Ku Lingxi, bagai membisik, membuat telinganya gatal. Ku Lingxi matanya hampir merah, tangannya meronta, tapi Xuan Yuan Jue tiba-tiba melepaskannya. Begitu bebas, dia langsung menjauh dari Xuan Yuan Kuai. Dia tak menyerang. Hanya waspada. Dia tahu bukan lawannya. Dia tahan keinginan membunuh, waspada agar tak dikendalikan lagi. Ku Lingxi terlalu cantik. Meski matanya penuh ancaman, bagi Xuan Yuan Kuai, dia tetap lucu seperti kelinci ketakutan. Semakin dilihatnya tunangannya, semakin ia suka. Ia pun tersenyum. Putri, sudah larut. Aku pergi. Jangan kabur. Aku akan awasi kamu diam-diam. Sampai pernikahan kita sah. Xuan Yuan Jue, jangan kau semena-mena. Xuan Yuan Jue mengabaikannya. Ia melambaikan tangan dan melesat keluar seperti angin, lalu lenyap. Aku tetap mengawasimu. Kata-kata seperti bisikan cepat hilang diterbangkan angin. Ku Lingxi berdiri di kamar, tangan mengepal, wajahnya tanpa ekspres, hanya kilau matanya yang tak pudar. Jenazah di kamar itu diamankan oleh anak buah Xuan Yuan Jue. Tak ada bekas darah tertinggal. Rombongan Ku Lingxi kembali bergerak menuju kota Yao Feng. Dalam kereta bergoyang, Ku Lingxi memejamkan mata, membayangkan para pengawas bayangan itu, dan tersenyum. Xuan Yuan Jue akan segera tahu akibat meremehkanku. Dengan orang-orang ini saja mau jaga aku, itu mustahil. Di malam penuh kunang-kunang, rombongan pernikahan politik bergema di luar kota dengan tertib dan tak lama, sebuah jeritan memecah malam, menyita perhatian semua. Jenderal Ji mendekat dan melihat seorang dayang pucat pasi menunjuk ke kereta putri. Dayang gemetar tak mampu bersuara. Wajah Jenderal Ji berubah, ia menyibak tir angin malam berhembus manik-manik kereta berdenti, dalamnya sudah kosong. Malam semakin larut. Ku Lingxi melarikan diri, langsung masuk ke hutan angker jauh yang terkenal. Bulan malam ini tertutup awan, tak menerangi jalannya. Tapi itu tak masalah bagi. Lewat hutan ini, dia bisa sampai ke Yue Xiangcheng, kota terdalam dari dunia. Ia akan memulai lagi, takkan ada yang menemukannya. Hutan angker ini penuh ular berbisa dan binatang buas kawasan terlarang. Tapi Ku Lingxi tidak takut, ini bagai hutan hujan tropis modern. Dia justru merasa seperti ikan di air. Dengan belati curian dari penjaga, dia berjalan hati-hati. Saat melewati sebuah telaga, dia tiba-tiba berhenti. Ada orang. Ku Lingxi waspada melihat sekeliling, tapi tak ada gerak. Dia mengerutkan hidung lalu mendekati sumber suara itu. Tak lama kemudian, dia melihat seorang pria bersandar di bawah pohon besar. Kepalanya tertunduk, seolah beristirahat. Tidur nyenyak di sini. Ku Lingxi mendekat. Dia cepat melihat tubuh pria itu penuh bercak darah. Tapi anehnya, tak ada bau darah. Bau darah ditutupi, mungkin pertanda bahaya. Dia berani masuk, pasti sudah siap. Lihat lukanya, mungkin dia dikejar sampai lari ke wilayah hantu. Ku Lingxi melipat lengan dan berpikir, mungkin dia bisa ambil harta orang ini. Dia sedang tak punya apa-apa. Kalau dapat bantuannya, ke depan tak perlu khawatir. Dengan tujuan yang diyakininya benar, Ku Lingxi perlahan mendekat. Langkahnya senyap bagai hantu. Tapi saat tinggal beberapa langkah, dia ketahuan. Pria itu membuka mata, pandangannya dingin, aura pembunuhannya kuat, bikin merinding. Ku Lingxi kaget, kenapa Xuan Yuan ada di sini? Pria itu memakai jubah hitam pekat, garis wajahnya tampan dan tajam, wajahnya bak dipahat sempurna. Matanya hitam dalam, dengan selapis kabut samar di pupilnya. Cantiknya membuat hati bergetar, auranya dingin menusuk. Meski berlumuran darah dan wajah pucat, keanggunannya yang mulia tak tersembunyikan. Kalau bukan Xuan Yuan Jue, siapa lagi? Xuan Yuan Jue terkejut melihatnya. Ia menaikkan alis. Kuremahkan kau rupanya.
Kau memang meremehkanku. Gagal membunuhku keputusan terbodohmu. Ku bilang aku akan membunuhmu. Dan kini dia jatuh ke tangannya. Kulingsi ingin segera menghabiskannya, tapi tak gegabah. Dia anggap pria ini tak terduga meski terluka parah, masih punya kartu as. Serangan gegabah. Kulingsi tak buru-buru maju menunggu Xuan Yuanjue lengah. Lihat dia diam, Xuan Yuanjue Katanya mau membunuhku, kenapa tidak mendekat? Siapa yang bodoh, kau atau aku? Xuan Yuanjue terkekeh seolah ucapannya sangat lucu. Tertawanya berubah menjadi batuk. Kulingsi melihat darah di sudut bibirnya. Ia tersenyum dingin. Xuan Yuanjue, lukamu serius. Aku tak tahu seberapa banyak caramu, tapi aku punya banyak waktu dan rela menunggu. Siapa yang lebih kuat? Batuknya reda. Xuan Yuankuai tersenyum pahit lalu bertanya. Kau sungguh ingin membunuhku? Dia pucat dan menyedihkan. Kulingsi tetap acuh. Dengan dingin dia berkata. Kalau bukan kau yang mulai, buat apa aku membunuhmu? Xuan Yuankuai menatapnya, matanya lembut. Putri, aku sudah berubah pikiran. Maukah kau memaafkanku? Kulingsi memutar bola mata. Menurutmu mungkin? Mungkin saja. Kau sudah kenal Ran Hunxi yang bunuh aku, kau dikejar kemana-mana. Pertimbangkan, Putri. Kulingsi tidak percaya. Dia mendekat. Kau kira aku mudah dibohongi? Putri, kalau tak percaya, coba saja. Aku mati, kau ikut mati. Tak rugi pun. Melihat ketenangannya, Kulingsi semakin yakin ini tipuannya. Dia mendekati Xuan Yuankuai dan mengarahkan belati ke ditodong di titik vital. Xuan Yuankuai tetap tenang, seolah itu bukan dirinya. Dia menghela napas. Puai, kini aku tak ingin kau mati. Kulingsi menatap matanya lalu perlahan mendekatkan belati ke jantungnya. Hanya sejarak dekat, dia tak menunjukkan ketakutan, hanya mendengus. Tubuhnya lalu perlahan tergelincir ke samping. Pingsan ketakutan. Xuan Yuan licik, dupa perasuk jiwa itu mungkin asli, bisa juga palsu. Tapi Kulingsi tak mau mempertaruhkan nyawanya untuk... Hari ini kulepaskan kamu. Lain kali, nasibmu tak akan sebaik ini. Kalau ketahuan kau bohong, kau akan mati lebih mengenaskan. Lalu membuka baju Xuan Yuankuai. Dia biasa melihat pria kekar, tak malu sama sekali. Tapi Xuan Yuankuai terlihat ternyata tubuhnya bagus. Kulingsi melihat dada bidangnya, six-pack, dan garis bahkan tak tahan menyentuhnya. Rasanya bagus, disentuhnya lagi. Xuan Yuankuai yang pingsan itu seperti merasakan pelecehan, batuk dan bulu matanya berkedut. Matanya perlahan terbuka. Kulingsi kaget, dia tiba-tiba bangun. Refleks, dia menebas tengkuknya. Tebasannya keras, kebingungan di matanya belum hilang, dia sudah pingsan lagi. Melihatnya tak menyadari apa-apa, Kulingsi mempercepat dirampoknya harta Xuan Yuankuai, lalu dia berdiri dengan hati lega. Sudah ambil uangnya, harus berbuat sesuatu juga. Kulingsi menggigit bibir, menatanya kembali bersandar di pohon. Dipandangnya Xuan Yuankuai dalam-dalam, lalu dia pergi. Tempat itu sunyi, area itu dijauhi binatang dan tanaman. Xuan Yuankuai sadar setelah beberapa jam. Dia langsung teringat kejadian tadi, direbahnya lehernya yang pegal. Saat membayangkan Kulingsi, matanya berkilau aneh. Hamba terlambat, mohon maaf, Paduka. Pertwe, cari seseorang. Kulingsi melepas Xuan Yuankuai. Kesal, dia terus berjalan. Saat fajar, dia tiba di sebuah kota. Dalam kabut dilihatnya tulisan kota Yuexiang, lalu tersenyum. Dengan uang Xuan Yuankuai, Kulingsi menginap di penginapan bagus dan tertidur lelap. Tidurnya sangat nyenyak. Saat bangun, keriuhan dari luar mengingatkannya bahwa dia ada di kota ramai. Kulingsi merapikan diri, lalu pergi ke pusat kota Yuexiang. Beberapa orang menghadang terdengar makian pria dan jeritan minta ampun wanita. Kulingsi menduga ini cuma gadis cantik digoda anak orang kaya nakal. Menggeleng lalu pergi. Aku minta kau jadi selir kakakku kemurahan hatiku. Jika tidak, kau kira masih ada yang mau menikahimu. Duduk berlutut, pakaian sobek, bahu terbuka, mengguguk memilukan. Beberapa pelayan pria mewah mengelilingi seorang gadis. Gadis itu cantik, tapi raut sombongnya jahat dan memuakan. Sudah begini masih berani melawan. Angkut dia kembali. Dia harus jadi selir. Gadis itu memerintah. Pria di belakangnya tarik wanita itu. Tapi wanita itu kaku, terjadi tarik-menarik. Ada apa ini? Nona pasti orang luar kota, jadi tak heran kalau belum tahu. Itu putri tuan wali kota kita. Putri tuan wali kota. Putri Lingqi. Nona, hati-hati bicara menyebut nama tuan wali kota langsung, kalau didengar Ling Jiangyu, kau akan celaka. Baru sekarang sudah semena-mena. Nona belum tahu, di Yuexiang, ia salah satu dari 2 orang paling berbahaya. Wanita lebih cantik darinya yang terlihat celaka tanpa kecuali. Gadis di tanah ini tak sengaja menyinggungnya. Ia dihina, nyaris dilucuti. Sekarang namanya hancur. Jadi selir itu bagaimana? Ini tentang orang lain di Yuexiang yang tak boleh disentuh, kakak Ling Jiangyu, Ling Feiyang.
Ia berkuasa sewenang. Dia juga mata keranjang. Wanita yang disukainya pasti diculik. Rupanya, Ling Jiangyu lihat gadis itu jadi ia mengatur ini. Nanti gadis itu bisa disiksa sesukanya. Mati pun tak ada yang... Ku Lingxi mengerti situasinya. Sang pelajar juga ikut menggelengkan kepala. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan terlihat ragu. Ku Lingxi bingung, suara pelajar itu semakin pelan. Nona, jika Lin Jiangyu melihat wajahmu, dia mungkin juga akan... Tak kusinggung. Di Yuexiang, keluarga Ling adalah kata Ling Jiangyu adalah hukum. Kau harus hati-hati. Dosa apa yang dibuat keluarga Ling hingga sebegitu terkenal? Ku Lingxi tahu wilayah perbatasan milik Xuan Yuanjue. Pembiarannya membuat tatapannya membeku. Keluarga Ling berkuasa mutlak di Yuexiang, rakyat menderita tak berdaya. Akar masalahnya, karena Tuan Ling Qi adalah Xuan Yuanjue. Selama tuannya puas, anjing keji ini akan tetap dijaga. Yang aneh bagi Ku Lingxi, Ling Jiangyu sudah sebusuk ini di usia yang sedemikian muda. Hanya singkirkan Xuan Yuanjue, rakyat akan berbalik pergi. Saat itu, wanita yang melawan itu berkata, Ling Jiangyu, kita tak punya dendam. Kau hancurkan namaku, paksaku jadi selir. Jadi hantu pun aku takkan lupakan ini. Terdesak dan putus asa, kata-kata wanita itu penuh kepedihan serta bernada dingin. Suara itu bikin warga sekitar merinding. Tak disangka, Ling Jiangyu malah mencibir dan berkata, Mati tak kutakuti, jadi hantu pun tak gentar. Jika kau mati, kau takkan pernah tenang. Kau jadi selir kakakku, jasadmu akan berakhir tragis. Ucapan terakhirnya disertai senyuman, matanya bersinar gembira bagaikan iblis neraka, membuat merinding. Wanita di tanah itu sempat terpana, lalu cahaya di matanya padam, sepertinya ia memutuskan sesuatu, wajahnya bertekad bulat. Ku Lingxi melihat jelas menghela napas. Wanita ini berjiwa kuat, mati daripada tunduk. Ling Jiangyu sadar niatnya, segera berteriak pada para pelayan. Halangi dia, bawa dia kembali. Para pria itu menangkapnya, tapi dia bergerak lincah bagai ikan, menubruk tiang. Ku Lingxi lihat pelajar di sampingnya refleks ingin menolong, ia tersenyum tipis. Andalkan kau. Mendorongnya ke tiang debu. Bertabrakan dan roboh. Sarjana tak berdaya. Ku Lingxi tak tega. Sarjana, cepat pergi. Sarjana itu bingung menghadapi gadis pingsan di pelukan. Terpaksa menatap Ku Lingxi. Dia akan selamatkan? Ku Lingxi menjawab sambil menunjuk masalah nyata. Dari kejauhan, Ling Jiangyu menatap Ku Lingxi dengan mata penuh amarah. Ku Lingxi agak terhibur. Nah, permusuhan beralih. Dia tak bisa tidak turun tak. Segera, bawa gadis ini pergi. Sang sarjana memandang punggungnya, tanpa sadar memandang gadis dalam pelukannya, ia mengeratkan. Kalau begitu, hati-hati. Ia menggendongnya lalu terhuyung-huyung menyisi dari kerumunan. Ku Lingxi mengusir mereka, agar tak mengganggu seorang pengikut. Ling Jiangyu pun siap mengejar. Sang sarjana menyeringai dan mengibaskan pergelangan tangan. Orang itu roboh tak berdaya. Apa yang kau lakukan? Ku Lingxi meliriknya, lalu menyindir. Mengapa harus kuberitahu? Beraninya kau meremehkan orang. Aku sendiri yang harus mengajarmu. Apa itu aturan? Kalian segera ikat dia untukku. Ujar Ling Jiangyu, matanya penuh niat jahat. Ku Lingxi mundur selangkah. Ling Jiangyu mengira dia takut, lalu tampak puas. Namun seketika, orang-orang di dekatnya rubuh bersamaan. Masih sadar, tapi lumpuh, mata penuh ketakutan. Matanya penuh ketakutan. Wajah Ling Jiangyu serius. Dia tak melihatnya bergerak. Mana mungkin? Aku memang tak tahu aturan. Tapi Nona Ling, kau belum cukup mengajariku. Itu benar. Putri Jiang, guru-gurunya adalah orang terbaik di dunia. Bagi Ling Jiangyu, itu penghinaan besar. Dia langsung marah. Dia mencabut cambuk dan menyambarnya ke wajah Ku Lingxi. Ku Lingxi diam saja. Saat cambuk hampir mengenai pipinya, tangannya meraih dan menangkap cambuk dengan mudah. Dengan tarikan, cambuk menjadi lurus di antara mereka, menciptakan situasi berhadapan. Ling Jiangyu terkejut, lawan menangkap cambuknya dengan tak berusaha menariknya, tapi tak bergeming. Lepaskan sekarang, atau aku tidak segan-segan. Di Yuexiang, dia biasa bertindak semaunya dan berkuasa. Tak ada yang berani lawan dia. Tindakan Ku Lingxi ini baginya tak termaafkan. Ku Lingxi harus mati baru kebenciannya reda. Niat membunuh jelas di mata Ling Jiangyu. Ku Lingxi tentu menyadarinya. Terlalu banyak darah di tangannya, membuatnya haus darah. Begitu ada ancaman, caranya selalu musnahkan ancaman dari akar. Dia takkan biarkan Ling Jiangyu sentuh Ling Jiangyu, sentuh keluarga Ling bermasalah, seperti potong lengan Xuan Yuan, pasti picu balas dendamnya. Ku Lingxi merasa tiba-tiba dia bersemangat. Bayangkan Xuan Yuan marah saat tahu tangan kanannya di situ, membuatnya senang. Ini bermanfaat, wajib dilakukan seberat apapun. Lagi pula, ubah masa depan harus mulai dengan buat masalah untuk Xuan Yuan, pikir Ku Lingxi. Senyumnya semakin lebar. Rupanya Nona Ling sedang bercanda. Akan kutemani main sebentar, jangan nangis. Mata Ling Jiangyu membelalak. Ia terseret mengikuti gerakan wanita itu.
Ia berjuang melawan, namun tergelincir ekspresi santai Kulingsi membuatnya marah. Ia terpaksa mendekat, berkeringat dingin. Tenaganya hampir habis, tapi Ling Jiangyu tetap bertahan. 2 meter lagi langsung berhenti, gagang cambuk menegak ia terangkat ke udara. Seketika, ia lepas kendali atas cambuk, pinggangnya terasa sakit tajam. Ling Jiangyu menjerit, jatuh ke tanah, ia langsung meringkuk menutupi pinggang. Wajahnya mengerut kesakitan. Kulingsi melepaskan cambuk dari tangannya. Ia meniup gagangnya, lalu menggenggam. Sambil mencambuk tanah hingga berbunyi, ia mendekati Ling Jiangyu. Nona Ling, enak tidak cambuk ini? Ia melukai orang, tapi wajahnya tanpa penyesalan, malah tersenyum lembut. Tapi aura mautnya menyelimuti, bak bidadari neraka. Kegelapan pekat merasuk hingga melihat sosoknya, para penonton pun serempak mundur. Mereka bahkan lebih takut padanya daripada pada Ling Jiangyu tadi. Suara Kulingsi pelan. Tenggelam dalam sakit pinggang yang tak putus, Ling Jiangyu tetap mendengarnya. Dahinya berkeringat dingin. Merasakan Kulingsi mendekat, ia mengabaikan sakitnya, dan memaksa diri mundur. Gerakan kecil itu memperparah luka di pinggangnya. Air matanya mengalir tak tertahan. Ia menggigit bibir, menahan diri minta ampun. Kulingsi geli, lalu berkata, Cambuk ini bau anyir. Nona Ling menikmati saat mencambuk orang. Giliran sendiri tidak tahan. Sambil berkata, Kulingsi mencambuk tanah. Bunyi gebukan berat terdengar oleh Ling seperti guntur tubuhnya gemetar, rasa pedih di pinggang makin tak tertahankan. Dasar wanita bajingan, akan kusiksa kau sampai mati. Senyum Kulingsi lenyap, tatapannya membeku. Ia menatap Ling Jiangyu, tatapannya penuh niat bunuh. Ling Jiangyu tiba-tiba menggigil, memicu rasa sakit di lukanya. Wajahnya berkeringat dingin kesakitan. Kau sudah sering menyiksa orang dengan cara ini, ya? Aku takkan biarkan ini berlalu. Bagaimana? Melihat Kulingsi mendekat, Ling Jiangyu sadar dirinya takkan dilepaskan. Seperti dulu saat ia mendengar permohonan ampun, dia benar-benar akan membunuhnya. Dengarkan, aku putri kepala kota. Ayahku sangat sayang padaku. Asal kau lepaskan aku, semua permintaanmu kuterima. Ayahku pasti memberinya. Benar apa saja? Sungguh, apapun yang kau mau. Kalau tidak ada, ayahku akan carikan. Kulingsi mengelus cambuknya seperti sedang mempertimbangkan permintaannya. Ling Jiangyu melirik dan merasa lega. Diam-diam, ia berniat balas dendam habis-habisan nanti. Warga yang menyaksikan, mereka menahan napas menunggu jawaban Kulingsi. Beberapa yang paham situasi malah menggeleng. Tapi bagaimana kalau aku tidak mau apa-apa? Napas Ling Jiangyu tersendat. Ia masih ingin membujuk. Tiba-tiba Kulingsi menggerakkan cambuknya lagi. Rasa sakit perih menjalar. Ia berusaha melindungi diri, tapi tangannya malah ikut tercambuk. Sakitnya membuat air matanya bercucuran. Dia berguling-guling di tanah. Kulingsi menghujaninya puluhan cambukan penuh tenaga. Tapi napasnya tetap teratur. Dia melemparkan cambuknya, lalu menepuk tangan dengan santai. Nona Ling, aku sengaja menghukummu. Ayahmu pun harus bersujud padaku. Silakan pulang mengadu. Lihat apa yang bisa dia lakukan. Nadanya masih malas. Usai bicara, dia langsung pergi. Dia menginjak Ling Jiangyu yang pingsan, lalu keluar. Orang-orang spontan membeli jalan. Memuaskan sekali. Usai Kulingsi pergi, para pelayan bisa bergerak lagi. Melihat keadaan Nona Ling, mereka buru-buru. Rakyat yang diusir melihat mereka pergi. Dalam hati, mereka berpikir, memang di lantai atas kedai minuman dekat situ, seorang pria menyaksikan semua. Wajahnya pucat, tapi dia tersenyum senang. Ia menatap Kulingsi menjauh. Jarinya mengetuk ambang jendela, seperti menunggu sesuatu. Yang mulia, soal putri perlu campur tangan. Tak perlu, Ling Jiangyu terlalu besar kepala, perlu pelajaran. Biar putri yang atur. Cukup awasi saja, jangan biarkan putri dirugikan. Tapi di perbatasan, Jenderal Ji hampir gila. Ya. Menarik sekali. Setelah berkata, ia tersenyum tipis dengan pesona. Apa yang terjadi? Ling Fei yang tinggi tegap, wajah mirip ayah, penuh wibawa. Keningnya berkerut. Pelayan langsung gemetar, dan buru-buru ceritakan kejadian di... Satu wanita bisa kalahkan kalian semua. Dan melukai adikku separah ini. Tuan, ilmu bela dirinya sangat tinggi. Cuma sekali gerak, kami semua tumbang, tak bisa berkutik. Dia begitu hebat. Bagaimana Jiangyu bisa terlibat dengannya? Dia sangat sayang adiknya, dan justru bangga mereka berdua berkuasa seenaknya di kota Yuexiang. Tuan muda, Nona bermaksud mencari selir, tapi muncul wanita raja neraka lebih cantik. Nona marah, ingin menghajar. Jadi wanita yang merebut selirku dan melukai adikku itu juga sangat cantik. Ya, Tuan muda. Wanita raja neraka itu kecantikannya tiada tara. Aku belum pernah lihat wanita secantik. Temukan wanita itu dimanapun dia berada. Apakah Tuan muda akan kumpulkan orang untuk balas dendam? Aku sendiri yang pergi. Dia merebut selirku, jadi dia harus ganti dengan dirinya sendiri. Nanti setelah aku bosan, akan kubiarkan dia menderita luar biasa.
Melihat raut wajahnya, para pelayan menggigil. Kulingsi tahu keluarga wali kota takkan membiarkannya, tapi dia tak khawatir. Dia kembali ke penginapan, makan, lalu tidur. Tidur nyenyak. Musuhnya tidak datang juga. Setelah bersiap, Kulingsi turun makan. Saat separuh makanan datang, barulah si pendendam muncul. Maju ke sini sekarang juga. Ling Fei yang masuk dengan rombongan. Para pelaku bermuka seram itu datang berniat buruk. Semua di penginapan gemetar ketakutan. Kulingsi meneguk teh dengan tenang, tersenyum tipis. Akhirnya datang juga. Dia malah khawatir meninggalkan Yue Xiang tanpa dibalas kuat. Jika begitu, dia masih harus cari cara untuk terus. Ling Fei yang menggeledah penginapan dengan kasar, mengangkat dan melempar tamu. Suasana pun kacau. Kulingsi duduk di pojokan. Ketenteramannya sangat mencolok dibanding yang lain. Ling Fei yang pun segera menyadarinya. Kepalanya tertunduk. Wajahnya bak pahatan giok. Rahangnya anggun. Keanggunannya memukau. Saat melihat kecantikannya, lupa tujuannya, tampak mesum, langsung ingin Nona, wajahmu asing. Pertama kali ke Yue Xiang, mau kuantar jalan-jalan. memasukkan perut dan berlagak menarik, penampilannya sangat menggelikan. Kau bawa orang banyak masuk ganggu makanku. Tidakkah harus minta maaf? Nona, maafkan aku, jangan marah. Karena jauh-jauh datang, silakan jadi tamu di rumahku, kulayani sepenuh hati. Tak tahan lagi, melempar cangkir di kakinya pecah, berbunyi nyaring. Ling Fei yang terkejut lalu mendengar ucapannya. Kau ini makhluk apa? Berani mengotori pandanganku. Enyah. Tuan muda Ling yang berkuasa di Yue Xiang tak pernah didurhakai seperti ini. Wajahnya merah padam, ingin segera menghajar perempuan tak tahu diri ini. Seorang pelayan muncul dari belakang, memandang Kulingsi ketakutan. Tuan muda, dialah yang melukai nona besar. Semua orang di penginapan sudah kabur, hanya tinggal anak buah Ling Fei Yang dan Kulingsi. Mendengar penunjukan itu, Ling Fei yang terbelalak tak percaya. Di antara pria-pria kasar ini, Kulingsi terlihat semakin lemah gemulai. Ditambah tangan lembutnya, tak terbayangkan dialah pelaku yang melukai adiknya. Kulingsi yang ditunjuk langsung, bahkan tak menengok, wajahnya tenang, semakin anggun. Ling Fei yang kembali terpana. Ia usap air liurnya, sorot mata bernafsunya makin membara. Berkata kasar. Lukai adikku, salahmu tak termaafkan. Tapi jadi selir ke-27ku, aku lupakan semua. Kulingsi mainkan sebatang sumpit, jari jemarinya meliuk penuh pesona. Ia terlihat acuh tak acuh. Selir ke-27 tak pernah bicara soal masalah. Benar, asal kau ikut aku pulang. Urusan ini kubiarkan. Kalian berdua jalankan skema pemerasan. Ke-26 selirmu yang dulu, kau ancam dan rebut paksa dengan cara ini. Ling Fei yang tak sepenuhnya paham, tapi menangkap nada ejekannya. Kesabarannya habis, diputuskan untuk segera membawa paksa si cantik pulang. Tangannya langsung meraih Kulingsi. Kulingsi menaikkan alih. Sebelumnya mendekat, jarinya bergerak. Sumpit panjang melesat ke arah Ling Fei Yang. Tubuhnya gemetar. Dia berhenti, menatap telapak tangan kanannya sumpit menancap. Darah menetes, membentuk. Sesaat kemudian, Ling Fei Yang menjerit. Tangannya dipeluk, dia mundur. Pengawalnya buru-buru menyangka, riuh memanggil, "Tuan muda." Hanya dalam beberapa detik, Kulingsi memberi Ling Fei yang pelajaran tak terlupa. Di rumah makan seberang, pria itu berhenti memutar kacang tanah. Kacang tanah dikembalikan ke piring. Dia tersenyum tipis, penuh makna. Kulingsi seperti merasakan sesuatu, menatap ke gedung tinggi. Tapi pandangannya terhalang. Dia segera melupakan perasaan aneh tadi. Berdiri, menyilangkan lengan, memandang dingin Ling Fei yang senyum samar di bibir. Sama seperti adikmu, tidak tahu batas. Baru tahu rasanya sakit dan penyesalan setelah merasakannya. Dasar hina. Ling Fei yang mengerut kesakitan. Tatapannya pada Kulingsi penuh kebencian. Dasar perempuan hina, kau akan mati mengenaskan. Senyum Kulingsi melebar, auranya mengeras dingin. Memang saudara kandung. Mulut kalian sama busuknya, seolah direndam di jamban yang sama. Ia mengipaskan tangan di depan hidung, berpura-pura mencium bau busuk. Gerakan menghina itu membuat Ling Fei yang marah hingga matanya memerah. Meski masih sakit, dia tetap memerintah. Ayo semua, ikat si pelacur busuk ini. Hari ini kumainkan sampai mati. Hanya kau? Kulingsi berucap perlahan, belasan kacang tanah muncul di telapak tangannya. Begitu ucapan berakhir di penginapan, bunyi bruk-bruk bertubi-tubi. Lalu hening. Tatapan Kulingsi membuat Ling Fei yang nyaris pingsan ketakutan. Semua anak buahnya pingsan. Kacang melekat di dahi tiap orang. Meski bodoh, dia ilmu bela diri Kulingsi sangat hebat. Seorang playboy seperti dia yang cuma punya ilmu seadanya. Penyesalan Ling Fei yang membesar. Bukan karena mengganggu, ia menyesal bahwa orang-orang tak berguna ini yang menjerumuskannya. Kulingsi puas dengan hasil luar biasa. Hanya dalam beberapa hari, tubuh ini sempurna. Dia tersenyum lagi, lalu kembali menatap Ling Fei yang. Dia ketakutan mundur, nyaris tersandung kursi. Sangat memalukan. Kini tak ada penghalang. Tuan muda Ling, katakan, mau main apa dengan aku?
Ling Fei yang terjungkal di tangga dibuat gentar aura bunuhnya. Sakitnya membuatnya meraung. Ling Fei yang kumal dan berantakan. Sikap arogannya yang dulu sudah lenyap. Melihat wajahnya yang berminyak penuh keringat, Kulingsi jijik lalu membentak. Diam, berani teriak lagi, kukira lidahmu. Teriakannya terhenti, dia tak berani bersuara lagi. Ampun, Nyonya Pendekar. Yue Xiang jadikanmu tamu kehormatan, kau bebas di 18 kota perbatasan. Aku antar kau temui dia berjanji sendiri padamu. Mau harta, keluarga Ling punya segalanya. Lepaskan aku, kujamin kau kaya raya selamanya. Nah, mau main apa dengan aku? Kalau belum kepikiran, ikuti aturanku saja, bagaimana? Ling Fei yang gemetar, dia tak berani jawab. Putus asa, wanita ini keras kepala, harus bagaimana? Dulu kau sangat arogan, perlakukan rakyat seperti mainan. Ciptakan permainan, maut paksa nyawa mereka. Kini diam. Ling Fei yang terbelalak, dia akhirnya paham. Kulingci tahu semua perbuatannya. Jelas, dia tidak akan melepaskannya. Ling Fei yang berkeringat dingin, tiba-tiba dapat ide. Kau minta ampun, kau tak pernah belajar berempati. Kalau aku di posisimu, kau lepaskan aku. Ampun, Nyonya Pendekar. Saat itu juga, kilatan perak di tangan kirinya menusuk ke urat kaki Kulingci. Tapi Kulingci tak terkecoh. Pergelangan tangannya dipatahkan, pisau terlepas. Wajahnya langsung pucat, nyeri hebat di pergelangannya menyebar, membuatnya mengerut. Kulingci tendang belati ke dinding. Ujung kakinya sapu dagunya terlempar belasan meter. Tulang bergerak, rahangnya bergeser, wajahnya lecet dan bengkak, jeritanya memalukan. Ku bilang, takkan ku lepaskan. Pelajaran tadi tak kau hiraukan. Sekarang baru sadar sakitnya. Ling Fei yang, enak tidak? Ling Fei yang batuk darah, gigi nyeri hebat, mati rasa. Kulingci iblis di matanya, ingin lari, tak mampu. Jangan bunuh aku. Aku salah, kumohon maafkan aku. Apapun yang kau mau, kuberikan. Asal kau lepaskan aku. Adikmu juga memohon begini kemarin. Kalian gagal melukai aku, lalu minta belas kasihan. Saat korban tak bersalah memohon, kau lepaskan mereka. Ling Fei yang dengar pertanyaannya sudah cium bau kematian. Kini ia sadar betul Kulingci takkan melepaskannya. Ayahku orang kepercayaan Pangeran keempat menguasai 18 bunuh aku. Pangeran keempat tak akan memaafkanmu. Mendengar nama Xuan Yuan Jue, mata Kulingci berkilat aneh, langkahnya terhenti. Di ruang VIP rumah makan seberang, pria tampan tak tertandingi anggun menghancurkan cangkir. Wajah orang di sampingnya dingin. Yang mulia, Ling Fei yang mencoreng nama Anda. Perlu hamba? Xuan Yuan Jue melambai, tersenyum. Dia menyaksikan. Di penginapan, Ling Fei yang melihatnya berhenti, mengira takut. Emosinya memuncak, ia muntah darah lagi. Tak bisa bergerak, kepala mendongak. Darah muncrat memenuhi wajahnya, lalu ia tersedak. Ia pun batuk-batuk hebat. Tubuhnya menggigil, sekitarnya berantakan. Ling Fei yang terlihat sangat menyedihkan dan mengerikan. Kulingci tak terkejut, hanya jijik menggeser kaki agar tak kena darahnya. Ling Fei yang batuk tak henti, tulang patah menusuk pembuluh darah membanjir, wajah memerah. Napas Kulingci angkat alis dan dekati, tendang pinggangnya. Kau kira sebut nama Xuan Yuan Jue, aku akan lepaskan kau. Maka aku beritahu dengan menyesal. Hari ini kuburanmu. Aku ingin coba. Aku bunuh orang keluarga Ling, apa Xuan Yuan Jue akan buru aku sampai ujung dunia? Tendangannya memberi Ling Fei yang sedikit ruang, tapi mendengar ucapannya, matanya membelalak dan tubuhnya kaku. Dia tak menyangka, bahkan nama Xuan Yuan Jue pun tidak dihiraukannya. Dia akan membunuhnya. Dasar monster. Ling Fei yang terengah-engah. Ia berusaha menjauh dari Kulingci, tapi tubuhnya lumpuh total. Dilanda ketakutan hebat, air mata dan ingusnya membanjir, mengotori wajahnya, hingga tampak menjijikan. Kulingci menatap tajam, lalu menghunus pisau belati dan mengarahkannya ke jantung. Ling Fei yang menatapnya tajam, kaki mengayun panik. Ia masih terbaring putus asa, tak bisa bergerak sama sekali. Ke neraka kau? Kulingci berkata datar. Pisau ditikamkannya ke jantung Ling Fei yang, tapi tepat sebelum menusuk, ia berhenti mendadak menatap Ling Fei yang dengan senyum sinis. Masa sih? Ternyata, Ling Fei yang sudah tak bernapas, matanya melotot, ia mati ketakutan. Kulingci tak periksa napasnya. Ia lanjut menikamkan pisau ke jantungnya. Pastikan ia benar-benar mati, ia bersihkan pisau di bagian tubuhnya yang bersih, lalu berdiri. Penginapan kini tinggal dia. Jalan di luar pun sepi. Kulingci malas urusi jenazah yang berserakan. Ia keluar penginapan menuju selatan. Kabut pagi di kota Yue Xiang tebal. Ia segera lenyap dalam keputihan, tanpa jejak. Xuan Yuan Zhu mengawalinya pergi, sorot mata dalam dan senyum samar di bibirnya. Yang mulia, perlu kirim pengawal ke Putri Jiang. Xuan Yuan Zhu mengangguk, langsung ia menjentikan jari. Seketika, sesuatu lenyap dalam kabut putih tebal itu. Pria berjubah brokat menggigit gigi, tetap tak tahan berkata. Yang mulia, Putri Jiang jauh dari kabar buruk. Ilmu bela diri tinggi, gerak-gerik mencurigakan dan bermusuhan bahaya. Yun Pi, kau sudah lancang.
Yun Pei langsung bersujud menunduk hormat. Maafkan hamba khawatir atas keselamatan yang mulia. Mohon pertimbangkan. Suan Yuanjue menyapu tangan, Yun Pei terpaksa berdiri. Ini urusanku. Jangan banyak mulut lagi, paham? Ucapnya ringan, ekspresinya santai. Yun Pei berkeringat dingin, tak berani bicara lagi. Kulingsi masih di kota Yuexia. Ia menginap di penginapan La Senja, kota sunyi. Baru bangun meditasi, ia merasakan keanehan. Ia memicingkan mata, telinganya bergerak. Semua gerakan tertangkap dalam pikirannya. 5 orang. Kulingci turun dari ranjang dan langsung keluar. Penginapan sunyi, jalanan sepi Yuexiang seperti kota hantu, tapi mempesona di bawah senja. Kulingsi menatap arah musuh mengepal tangan, bergairah. Melihatnya, mata 5 hantu bersinar, tapi waspada. Mereka mengepungnya rapat. Tak langsung. Tuan Kota Ling sungguh menghargaiku. Sayangnya, kartu trufnya habis. Maksudnya, 5 hantu akan gugur di sini. Wanita iblis, cukup bicaramu. Kalau kau berlutut dan panggil kakek, kami beri kau mati cepat. Kulingsi tertawa. Hanya kalian, anak Lingki mati, dia tak datang mati, malah kirim kalian duluan. Kalian malah bangga. Dasar penyihir, omong kos, kami robek mulutmu, cabut lidahmu, potong tangan kakimu, goreng kau hidup-hidup. Ia bahkan mencilat bibir, seolah sudah melahapnya. Wajah Kulingsi membeku bagai es, kala berarti dimakan. Dia pilih bunuh mereka. Ia gerakan jari, memanjat. Kata-kata belum habis, Kulingsi bergerak, lincah bagai ular di antara 5 hantu. Tangan mereka belum lebih dulu dihajar satu persatu. Pukulannya berat, tenaganya luar biasa. 5 hantu kena pukul langsung kompak serang balik, bertarung sengit. Sejak kecil ia selamat dari kepungan, lewati situasi genting. Tubuh belum selaras, tapi ia tak gentar. Saat putuskan bunuh Ling Fei Yang, ia sudah tahu risikonya. Ia tak pernah segan berbuat dan sanggup tanggung akibat. Antek-antek ini ingin nyawanya. Jika berhasil, hilanglah wibawanya. Ia pantang menyerah. Pasti bawa kepala mereka ke hadapan Ling Qi. Kulingsi makin garang, matanya berkobar. Tubuh belum terlatih, tak bisa lama. Harus menang cepat. Kulingsi bak iblis neraka, buas. Auranya tindas 5 hantu hingga kalang kabut. Lalu, ia terus menggebrak. Jurusnya aneh bersama. Mereka hanya mampu bertahan. Adrenalin Kulingsi membara. Tak merasa lelah, ia temukan celah. Pisau di ujung jarinya robek tenggorokan hantu sastra miskin. Darah berceceran. Sekejap saja, nyawanya melati. 5 hantu lainnya menjerit pilu. Mata mereka penuh kebencian ingin mengulitinya. Kulingsi hanya tersenyum tipis. Serangan dan pertahanan mereka melemah. Tak lagi mampu lawan. Dipicu kematian saudara, tiap jurus bermaksud. Kulingsi mengamati tenang, lalu bunuh hantu pergaulan dan 2 tersisa mengamuk bersumpah menguliti. Kulingsi terengah-engah. Ia mulai kesulitan. Tubuhnya penuh luka. 2 lawannya juga tak kalah. Peluang menang mereka lebih besar. Lututnya lunglai tertendang keluar oleh hantu kebijaksanaan. Perutnya nyeri hebat. Ia mual. Tak ada tenaga lagi untuk bangkit. Hantu nasib miskin mendekat. Tarik rambutnya, kepala berdenyut, melotot ke hantu nasib miskin. Hantu nasib miskin geretak gigi, 2 jarinya siap tusuk mata Kulingsi. Kulingsi justru tertawa keras. Ajal di depan mata kau masih. Ucapannya terhenti. Ji Qiongqui roboh tak bersuara, punggungnya nyeri, jari kaku, lihat lubang di dada. Kulingsi mendengus dingin terhuyung lepas kendali, lalu tendang hingga roboh. Ku bilang kau pasti mati. Usai berkata, ia tak bisa lagi berdiri dan langsung berlutut. Darah menetes dari sudut. Tenaga Kulingsi habis pusing, lemah, tapi tetap menatap suatu arah. Seorang pria tersenyum mendekat, sopan santunnya memukau. Tatapan Kulingsi mengeras. Ia curiga, ada yang berjudi dari. Ternyata Suan Yuanjue. Mungkin setiap gerak-geriknya diawasi. Apakah Ranhun Siangnya itu benar? Ekspresi Kulingsi berubah-ubah. Suan Yuanjue tetap tersenyum. Lanjutnya. Aku malah lebih senang. Putri percaya padaku, memintaku menyelamatkanmu. Tanpamu pun aku bisa bunuh mereka. Sok jadi pahlawan. Putri memang keras kepala. Sudah lelah, tidurlah yang nyenyak. Kulingsi mengabaikannya. Namun, seketika itu dia pingsan. Tubuhnya terjatuh. Suan Yuanjue bergerak cepat, menangkap dan menggendongnya. Memandangi wanita tenang di pelukannya, tatapannya dalam, tak terbaca. Baru manut begini. Saat Kulingsi terbangun, aroma halus menerpa ujung hidungnya. Ia teringat kejadian sebelum pingsan dan membuka mata kaget. Ekspresinya buruk. Apa yang Suan Yuanjue lakukan? Kenapa aku bisa pingsan? Tenang. Hanya trik kecil, tidak merusak tubuhmu. Kulingsi terkejut, ia menengadah. Suan Yuanjue duduk di tepi ranjangnya. Sepertinya dia sudah lama mengawasi di sini, tapi aku tak merasakan kehadirannya sama sekali. Ia menggigit bibir, menyadari ada yang tidak beres. Kau melakukan apa padaku? Ranhun Siang. Suan Yuanjue tersenyum tipis. Itulah bau yang kau cium sebelum sadar.
Kuling si geram. Ranhun siang ini apa? Sampai punya banyak sekali kegunaan? Dia baru saja kena benda sialan ini. Kenapa diam? Suan Yuan Jue memandang Kuling si yang menunduk. Sejujurnya, dia tidak mirip putri. Penampilan dan sikapnya sangat santai. Cuma mau tahu apa itu Ranhun Siang. Jelas kau takkan mengatakannya. Perni. Menarik. Kuling si mengerutkan kening, anggap pria ini tak waras. Mau kemana? Melihat Kuling si tampak kesal, Suan Yuan mengeraskan genggamannya, mengurungnya dalam pelukan. Suasana di ruangan tiba-tiba menjadi mesra. Harus lapor kemana-mana ke pangeran keempat. Tentu saja. Ingatlah kedudukanmu. Kau putri negara Jiang. Tugasmu cuma nikah politik, paham? Ini untuk kebaikanmu. Terima kasih banyak. Sekarang lepaskan. Suan Yuan Jue melepas lalu bersandar di tepi jendela, matanya yang gelap menerawang. Meski tenang seperti Kuling si juga merasa tidak nyaman dibuatnya. Gelisah, akhirnya dia berdiri dan berjalan keluar. Mau kemana? Jadi umpan. Daripada menunggu diserang, lebih baik kita yang menyerang duluan. Kuling si terkejut karena Suan Yuan Kuai ikut tak seorang pun mengenalnya. Makin misterius. Kuling si hendak jalan, tapi Suan Yuan Kuai sudah berhenti. Kuling si memandangnya bingung. Suan Yuan Kuai malah melihat ke samping. Kuling si hendak bertanya. Kalian tahu, Tuan Ling muda tewas. Kuling si menaikkan alis. Cepat sekali kabarnya. Kuling si perlahan mendekati kerumunan. Katanya wanita itu hebat, kata yang lihat. Seperti Asura dari neraka, matanya merah, menakutkan. Ling Fei yang tewas. Wanita mana berani begitu? Tak ada di kota ini yang berani melawan. Lama ku harap ada yang bisa mengakhirinya. Benar-benar ada yang berani. Keluarga Ling adalah kroni pangeran keempat. Sentuh Ling, tantang pangeran keempat. Konon wanita itu algojo pangeran, ditugaskan lumpuhkan Ling. Namun, ada juga yang tidak bisa tenang mendengar Ling Fei yang si penindas tewas. Mereka girang hingga wajah memerah, tapi tak berani tunjukkan terlalu jelas. Tuan muda Ling yang semena-mena di Yue Xiang Cheng tak mampu lagi banyak orang lega untuk anak perempuan mereka. Kuling si puas mendengar gosip itu dan bersiap pergi. Jika keluarga Ling musnah, kau kehilangan bantuan. Maksudmu? Kuling si mundur 2 langkah menatap waspada Suan Yuan. Sejak bangun, dia aneh. Perhatiannya mencurigakan. Pasti ada udang di balik batu. Pangeran keempat, bicara baik-baik, jangan usik. Nanti dikira pangeran keempat punya hobi yang aneh. Ternyata di mata Kuling si, aku orang seperti itu. Aku sungguh peduli padamu. Jangan bergerak. Rambutmu kusut. Kuling si merinding, tapi dia tidak menghentikannya. Bagaimanapun, dia sedang merapikan rambutnya. Penampilannya akan lebih... Jangan alihkan topik. Kalau keluarga Ling lenyap seperti kehilangan tangan kananmu. Mereka bilang aku pembunuh yang dikirim pangeran lain. Bilang kamu pembunuh. Pembunuh mana yang sebodoh ini? Tampil mencolok. Soal keluarga Ling. Tangan kanan. Mereka pantas. Kuling si mendengar dan merenung. Dulu mungkin dipercaya Suan Yuan, kini malah membiarkan bawahannya semena-mena sudah tak didukung. Ling Qi akan membunuhmu. Lantas apa? Kau benar-benar tidak peduli. Kalau bukan karena aku tadi malam, kau sudah mati. Banyak yang ingin aku mati, tapi mereka yang akhirnya mati. Dia mirip denganku. Banyak yang ingin membunuhku, tapi mereka sudah mati. Kuling si melirik Suan Yuan. Ia tak tahu tujuan Suan Yuan, jadi diam dan cari kesempatan kabur. Mereka tak lagi bicara. Suan Yuan sabar. Kemana Kuling si pergi, dia ikut. Aku beli obat. Tunggu di sini. Kau sakit. Masalah wanita, pangeran keempat masih mau tahu. Seperti diduga, wajah Suan Yuan berubah. Dia patuh menunggu di depan apotek. Mau ikut sampai kapan? Oh, sampai kita menikah demi perdamaian. Malam bulan Mei masih sejuk. Penginapan Kuling si juga dingin. Entah kenapa, Suan Yuan mau tidur bersamanya. Alasannya, takut dia. Kuling si curiga dibohongi tidak ada ramuan Ranhun. Semua pertemuan itu pengintaian. Wajahnya sangat tampan. Nanti kau pasti merusak banyak gadis. Karena nasibmu merusak banyak gadis. Tanpa aku pun tak apa. Aku bukan satu-satunya putri Jiang Guo. Jalani saja hidup masing-masing. Lebih baik tak saling mengganggu. Kuling si sudah nyalakan dupa. Ia minum penawar. Suan Yuan Kuai tidak baru bangun subuh, jadi berani jujur. Malam ini agak dingin. Menyelimuti Suan Yuan Kuai sampai leher dan memasukkan tangannya ke bawah selim. Hanya karena lukamu belum sembuh. Kalau tidak, mana aku peduli. Kulitnya mulus.
Saat Kulingsi hendak bangkit, tangannya tiba-tiba dipegang. Badannya menegang, lalu menoleh perlahan. Yang terlihat adalah sepasang mata yang Kulingsi terdiam. Mata Xuan Yuan bagai semesta tak berujung, berkilauan seperti bintang, menyelubunginya. Kulingsi berjuang melepaskan diri. Xuan Yuan menggenggamnya erat, tatapannya memanas. Sudah memanfaatkanku. Mau kabur? Apa katamu? Kau tahu semuanya. Kau tahu aku bakar dupa penghipnotis lalu kau bangun tadi. Xuan Yuan memandangnya dengan senyum sinis, tak membantah maupun mengaku. Kenapa tak potong saja? Biar aku ngomong sendiri. Kamu merasa ini lucu. Maaf. Kulingsi merasa dunia terasa aneh saat Xuan Yuan Kuai minta maaf. Ia hanya malu ulahnya dilihat Xuan Yuan Kuai. Marahnya lenyap begitu dengar maaf. Tidak apa, lain kali. Kalau tahu, aku berpura-pura lebih lama. Lain kali aku bangun setelah kau lari. Dupa memabukkanmu tak mempan padaku. Lingqi, kau terlalu tak mengenalku. Katanya kau pembunuh utusan pangeran lain. Bodoh benar yang menyewamu. Andai aku jadi kamu, aku akan minum racun biar kau hidup tanpa halangan. Kulingsi memikirkan kata-kata Xuan Yuan Kuai lama, akhirnya sadar dirinya diejek. Kata-kata Kulingsi mendadak tersangkut. Ia menatap Xuan Yuan Kuai lama. Dengan wajah tampan yang mengesalkan, Xuan Yuan Kuai mendekat dan berbisik. Lain kali, lebih cerdas. Kulingsi terdiam, bingung berkata apa. Amarahnya meledak sampai ke ubun-ubun. Sudah lama ia tak semudah ini terbawa emosi. Kulingsi terkejut, menahan amarah, ia berkata dingin. Hamba tak sebanding dengan akal pangeran keempat. Xuan Yuan Kuai mengelus kepalanya sambil tersenyum. Benar marah segitu. Kulingsi menyerang kepalanya dibelai seperti peliharaan lalu Kulingsi kesal pada dirinya karena ilmunya kurang. Dalam amarah ganda karena kalah dan ilmu yang belum sempurna, Kulingsi akhirnya tertidur. Saat Kulingsi terlelap, Xuan Yuan Ju dalam gelap mata Xuan Yuan bersinar. Dia seperti mengenang sesuatu, lalu tersenyum. Dia menggenggam jari ramping Kulingsi, menariknya ke wajahnya dan mencoleknya 2 kali. Yang mulia, Sorot mata hangat Xuan Yuan berangsur memudar, diganti kedinginan. Bangun, Xuan Yuan Ju teringat Kulingsi menyelimutinya. Melihatnya tidur nyenyak, ia menggeleng. Kata apa? Lingqi kirim surat darah minta yang mulia bertindak. Klaim tanpa bantuannya, pangeran pertama takkan jatuh. Dia tak tahu pangeran pertama berkuasa. Dulu itu transaksi saling menguntungkan. Aku tak berutang keadilan padanya. Sudah pakai namaku untuk berkuasa, masih kurang. Jadi maksud yang mulia, Serigala tak setia, waktunya membunuhnya. Bisa aku terima bawahanku punya ambisi. Tapi sekali berkhianat, tak bisa dibiarkan. hamba mengerti. Segera hamba atasi. Tidak perlu, ada yang mau menyelesaikan sendiri. Chi Fei tertegun lalu tahu siapa. Wajahnya berubah, tapi Xuan Yuan tuanya. Ia tak usai Chi Fei pergi, Xuan Yuan berdiri lama di depan pintu, lalu masuk. Saat Kulingsi bangun, Xuan Yuan sudah pergi. Ingat dirugikan semalam. Hatinya kesal. Kebetulan ada yang tak tahu. Lingxi memicingkan mata, melihat pelayan itu menjilat sambil membungkuk rendah pada pria. Ini dia orang yang Tuan cari. Pria itu membalas, diberikannya 20 tael perak pada pelayan. Matanya berbinar, lalu dia turun dengan Kaulah pembunuh tuan muda kami. Anjingnya Lingqi. Mulutnya memang pintar. Nanti di kediaman Ling kau masih bisa bicara atau tidak. Itu bukan urusanmu. Tidak tahu diri. Saat cambuk hampir mengenainya, Kulingsi menghindar dan menangkapnya dengan tangan kiri. Ia menarik cambuk. Kulingsi tak bergeming, wajahnya pucat. Bagus, sudah lama tak ada yang kuhadapi serius. Benarkah aku baru pakai 3% tenagaku? Hati-hati. Mulut besar. Kulingsi menyipitkan mata, cahaya emas samar terpancar. Jarum perak muncul di tangannya, lalu melesat ke dahi pria itu. Ilmu silatmu masih perlu. Dia kalah dari wanita lemah, memalukan. Pimpinan kami memanggilmu. Kau tetap menolak. Kau tak pergi, berarti kau musuh kami. Kukira setelah ku bunuh Ling Fei yang kalian tahu aku melawan kalian. Rupanya tindakanku belum cukup jelas. Kulingsi memicingkan mata, melemparkan jarum perak, langsung menusuk mata pria itu. Tak seorang pun bisa memaksa. Beritahu majikanmu kalau mampu, datang bunuh aku atau giliranku membunuhnya. Pria itu menutup mata dan mundur. Wanita itu tampak lemah, tapi auranya mematik bagai iblis neraka. Tunggu saja, majikan kami takkan membiarkanmu. Kesal dengan omongannya, Kulingsi menendang pria itu jatuh dari lantai. Ia menoleh, Xuan Yuanji sudah memandangnya dengan tatapan berat, lalu menggeleng. Masalah yang datang padaku, bukan aku cari masalah. Ada luka? Terima kasih Tuan, tapi saya tak layak menerimanya. Orang Lingqi mengganggumu, akan ku selesaikan. Sekitar setengah jam lagi, dia akan datang membawa. Kulingsi hendak menolak, jari Xuan Yuan Kuai sudah menutup mulutnya. Lingqi, jangan tolak niat baikku.
Lingxi menggigit bibir, lalu menoleh. Ia tak menolak. Ada yang bantu selesaikan masalah, tentu bagus. Tapi karena orangnya Xuan Yuan kuai, ia lebih suka atasi masalah sendiri daripada berutang budi padanya. Lagi pula kau calon permaisuriku nanti. Ku Lingxi menyeringai. Soal ini membuatnya kesal. Kenapa harus terlempar jadi putri? Dia tak rasa Xuan Yuan kuai tulus. Yang dia rasakan, Xuan Yuan hanya melihat dia masih punya nilai guna. Kebetulan dia suka memanfaatkan dan menghitung orang, tapi tak suka dihitung. Tebakan Xuan Yuan kuai benar kurang dari satu. Lingqi langsung muncul dan terpana melihat Xuan Yuan kuai dan Ku Lingxi wajahnya langsung berubah. Wanita inilah yang lukai putrinya dan bunuh putranya. Tapi wanita ini tampaknya sangat dekat dengan Maaf, kami tak tahu kedatangan pangeran keempat. Tapi kenapa pangeran keempat tidak menginap di kediaman saya? Saya keluar untuk urusan pribadi. Terima kasih atas kepedulianmu. Tapi tak perlu heboh. Lingqi menatap Ku Lingxi ragu sejenak, lalu berkata hati-hati. Siapa gadis di samping pangeran keempat? Kutanyakan, apa kau tahu ada masalah di keluargaku? Dan perempuan ini sangat terlibat dalam hal itu. Perkataan Lingqi sangat taktis. Ku Lingxi kagum pada Lingqi. Menghadapi pembunuh putranya, ia tekan amarah uji posisinya di hati Xuan Yuan kuai. Baru-baru ini Qi Fei beritahu Ling Fei yang dibunuh seorang wanita. Maksudmu wanita itu pembunuhnya? Kau tanya siapa dia? Akan ku beritahu. Dia Putri Jiang, calon permaisuriku. Wah, dia Putri Mingzhu itu? Katanya Putri Mingzhu lemah. Mana mungkin dia wanita iblis kejam ini? Konon, sejak Putri Mingzhu baru tiba di kota ini, Tuan Muda sempat bermaksud mengambilnya sebagai selir. Kie. Fei Yang cuma tidak tahu jati diri. Mustahil. Kalian masih anggap aku pangeran keempat? Selama ini, aku biarkan keluarga Ling. Kalian sangat mengecewakan. Kau minta aku menuntut keadilan untukmu. Apa itu keadilan? Kau beritahu aku, keadilan itu apa? Lingqi terkejut tak bisa bicara. Dia sadar Xuan Yuan Jue ingin menghancurkan keluarganya. Ampuni kami, tuanku, anakku sudah mati. Lihatlah usiaku yang tua, berbaik hatilah. Dosa Ling Fei yang cukup hukum keluarga lengkap. Xuan Yuan Jue, kejam tanpa ampun. Singkirkan aku. Ini kota Yuexiang, wilayahku. Ingin membunuhku, tidak semudah itu. Xuan Yuan Jue dengan tenang menanggapi ancaman Lingqi. Lingqi dengan amarah mengungkapkan rencananya. Pada. Kamu bajingan, kaulah yang bunuh Fei Yangku. Karena Fei Yang menginginkanmu, temanilah dia mati, biar dia tak kesepian. Perintah Lingqi pengawal muncul. Apa? Kau mau membunuh pangeran? Lingqi menyatakan dia terpaksa. Kesempatan sudah kuberi. Kau sia-siakan. Apa? Kapan kamu memberi aku kesempatan? Suara Xuan Yuan Jue makin dingin, menunjuk kesalahan Lingqi. Ku Lingqi terdiam lama. Bukan karena tidak suka teh. Bagaimana memberitahu yang mulia kalau dia lebih suka kopi dan susu? Ku Lingxi tenang menerima cangkir teh, wajahnya datar. Terima kasih yang mulia masih ingat. Setelah jeda, Ku Lingxi berkata lagi. Tapi sedang apa yang mulia di kamarku? Apakah yang mulia senang muncul di kamar wanita di tengah malam? Kita kan suami istri, tak perlu jaga jarak. Xuan Yuan kembali ketiga langkah perhatiannya, memandangnya mesra dan berbisik. Apa kamu ketakutan melihatku membunuh tadi? Ku Lingxi mengangguk jujur. Xuan Yuan terlalu rumit, tidak bisa dia pahami. Tapi satu hal jelas, melawan Xuan Yuan pasti akhirnya buruk baginya. Tapi terus dikendalikan juga bukan gayanya. Nada bicaranya pun terdengar mengejek. Apakah yang mulia menganggap saya menarik? Kalau suatu hari saya tak lagi memikat Anda, apakah yang mulia akan menghabisiku seperti Lingqi? Melihatnya diam, Ku Lingxi lanjut bicara. Kenapa diam? Begitukah anggapanmu? Xuan Yuan Jue menatapnya sejenak, nada bicaranya penuh Bunuh kamu. Kamu tak layak kubunuh sendiri. Hati Ku Lingxi mendadak berat. Pandangannya tertuju ke wajah Xuan Yuan Jue, belum pernah melihatnya bermuka seperti itu. Tapi dia tak bisa menjelaskan raut wajah apa itu, juga tak mengerti Awalnya Xuan Yuan Jue ingin membunuhnya. 虽然现在没有杀他，但是难免轩辕诀哪一天后悔又要杀他。Dia jelas bukan tandingannya. Ku Lingxi pun memutuskan untuk kabur. Ku Lingxi turun dari tempat tidur, melangkah lalu berhenti. Ia menatap Xuan Yuan yang masih duduk diam. Dia menaikkan alis, lalu langsung keluar. Xuan Yuan Jue tak menghalanginya. Begitu keluar, tenaga Ku Lingxi langsung buyar seperti tali kendur. Dia tak tahu arah jalannya, apalagi menyadari Xuan Yuan Jue yang mengikutinya. Biasanya dia bisa mendeteksinya, tapi kini pikirannya tenggelam dalam kenangan. Pikirannya melayang. Ku Lingxi menyusuri sungai kecil yang jernih. Tak lama, sebuah pagar kayu menghalangi jalannya. Ia terdiam. Pikirannya kacau, ia pun tak tahu sudah sampai di mana. Ada pohon harum yang rimbun di samping, ia pun bersembunyi di baliknya.
utuh dalam kenangan. Sosokmu bagai lukisan. Tak mau mendengar Ahyu, akhirnya nyawanya melayang dan tulang belulang Ahyu pun lenyap. Dada Kulingsi sesak, hidungnya terasa pedih. Bukan tipe yang mudah menang atau dia tak bisa menangis. Seringkali, meski sedih dan menderita, tak setetes air mata pun. Senja semakin pekat, dan suhu memang perlahan-lahan menurun. Tapi orang di depannya hanya termenung, memandangi pohon kemenyan itu. Hati Xuan Yuan tiba-tiba merasa jengkel, tak paham keindahan pohon aprikot apalagi Kulingsi menatapnya lama. Mengganggunya. Kulingsi sepertinya mengenang seseorang melalui pohon itu. Apa yang dipikirkan? Orang dari masa lalu. Orang masa lalu siapa? Putri Mutiara Jiang mana punya orang dari masa lalu? Memang, informasi mata-mata belum tentu benar. Misalnya, soal aku bisa ilmu bela diri, mereka tak berhasil tahu. Tuan, ini rumahnya di pantai. Ikut campurnya keterlaluan. Xuan Yuan memandanginya, lalu menggenggam tangannya. Kulingsi jijik dan menarik tangannya. Tapi digenggam lebih erat. Jangan main-main, pulang dan tidur. Dalam hati, Kulingsi menghitung kemungkinan mengalahkan Xuan Jue. Hasilnya 0. Xuan Yuan Jue membawanya pulang, meninggalkan yang lain. Besoknya, dia sibuk dengan urusan lain. Xuan Yuan Jue tak mengawasi Kulingsi. Pikiran Kulingsi mulai berjalan, tak tahu motivasi pria itu selalu membawanya. Kulingsi makin yakin ada rencana rahasia. Setelah memulihkan tenaga, saat lengah, dia kabur dari Xuan Yuan Jue dan pengawasnya, lalu segera meninggalkan kota Yuex. Ambil pelajaran, Kulingsi tak lagi tampil mencolok untuk menghindari Xuan Yuan Jue. Saat ini, Kulingsi berpakaian seperti wanita tua, menunduk berjalan di kerumunan demi menyamar. Kulingsi meraba rambutnya. Di kinceng yang masih dingin, dia menggigil. Cepat-cepat dia lingkarkan bajunya. Saat hendak menunduk lewati kerumunan, tiba-tiba ada yang panggil kakak, kakak, dari belakang. Kulingsi berpikir, apa masih ada putri lain? Terkejut ada yang tahu penyamarannya, dia waspada. Di depannya telah berdiri sekelompok gadis muda. Tampaknya seorang nona muda dengan beberapa pelayan. Penampilan pelayannya bagus, hampir setara nona mudanya. Hei, gadis jelek. Ekspresi pelayan muda di depan tak menyenangkan. Nona saya memanggilmu. Kenapa tak menjawab? Gadis jelek. Kulingsi berkata tenang. Ada perlu apa? Gadis dengan hiasan rambut terbanyak berkata malu-malu. Begini, kami harus pergi menemui kerabat di keluarga kami. Tapi kami cuma sekelompok gadis, tidak aman. Gadis itu memandang Kulingsi berkata agak malu. Saya kenal gaya kakak, karena kakak saya juga suka berpakaian. Orang lain akan kira kakak bibi tua. Ada bibi, mereka tak berani ganggu kami. Kulingsi diam. Fada, kakak tidak mau. Kami beri upah perjalanan nona tak sia-sia. Tolong bantu kami, Kak. Kulingsi langsung menolak. Saya sibuk. Tak menyangka ditolak begitu tegas, gadis itu terkejut. Dayangnya sangat kesal. Nona kami bermaksud baik, kau berani menolak. Kau tahu siapa nona kami? Nona dari keluarga Fu. Keluarga Fu. Kulingsi mengingat-ingat, akhirnya tahu siapa mereka. Hanya bupati di negara Zhao, tak berbahaya. Fada, aku akan bayar kakak dengan baik. Mau kemana? Ke Yuexiang, katanya pangeran keempat ada di sana. Ingin kulihat pangeran keempat. Sepupuku membuangku, takut aku temui pangeran keempat. Situasi nona bukan orang biasa. Temanilah kami. Kulingsi mengamati serius gadis ini tampak polos, tapi pandangannya tajam. Xuan Yuan pasti sibuk urus Lingqi, tak sempat cari aku. Ia butuh uang untuk hidup. Baiklah, akan kubantu sekali. Kulingci setuju. Dia Fu Lingyue, nona kedua keluarga Fu. Dia dan sepupunya ke Yuexiang ingin, kebetul sesampai di Yuexiang. Kulingci merasa tidak nyaman, seperti diawasi ketat. Ia beberapa kali menoleh, tapi tak melihat siapa-siapa. Kulingci mengelutkan kening khawatir orang Xuan Yuan telah menyadarinya. Merepotkan. Begitu mengikuti Fu Lingyue beberapa langkah, Kulingci berhenti, lalu berkata, Karena sudah sampai di kota Yuexiang, aku harus pergi. Fu Lingyue langsung menggenggam lengan Kulingci. Jangan kak, jangan pergi. Aku merasa cemas tinggal di kota ini. Aku tahu kakak ada urusan, tapi kumohon temani aku cari sepupuku. Kulingci merasa dirinya hari ini terlalu sabar. Kalau tidak, dia sudah mengacungkan pedang dan mengusirnya. Ah, ada orang. Fu Lingyue bersembunyi di belakang Kulingci. Di balik pohon aprikot, seseorang berdiri membelakangi Cak. Tidak jelas siapa. Siapa di sana? Kukira Lingxi kecil tidak mau menemuiku. Suara pria terdengar, wajah Kulingci langsung gelap. Siapa Lingxi kecil dari keluarga Fu? Aku bibiku dari keluarga Fu. Iya, dia bibi di rumah kami. Melihat Kulingci berusaha menyembunyikan diri, pria itu tersenyum tipis dan berkata perlahan. Saya tidak tahu nona adalah bibi di keluarga Fu. Kulingci sempat pusing.
Panggilan Zeng Mama itu membuatnya merinding, terlebih dengan senyuman tipis Suan Yuan. Kulingsi yakin ini pertanda buruk, tapi Suan Yuan Jue bersikap biasa saja. Selera Nona benar-benar mengagumkan. Aku tak kenal kau. Cukuplah mengenalmu. Dandan begini tidak malu jadi jelek. Apa urusannya denganmu? Fu Lingyue benar-benar rekan yang bodoh. Setelah terdiam dia berseru heran. Kamu juga sadar, kirain cuma aku yang sadar. Wajah Kulingsi memerah lalu pucat lalu memerah. Memandang tajam senyum licik Suan Yuan bagai rubah sambil menggeretak dia Santai saja. ditahan-tahan. Akhirnya tak tahan. Kok santai sekali sih? Tidak ada kerjaan? Tentu, sebagai suami, aku sedang mencari istriku. Mendengar kata istri, wajah Kulingsi langsung muram. Fu Lingyue melihat mereka diam lama, lalu akhirnya tersadar. Oh, kalian suami istri ternyata. Lagi bertengkar. Iya, ini salahku sebagai suaminya. Kak, suaminya baik sekali padamu. Kulingci sudah malas bicara. Akhirnya, Kulingsi mengantar Fu Lingyue menemukan sepupunya. Meski si gadis kecil ini kesal pada sepupunya yang meninggalkan mereka, sepupunya ternyata lihai. Hanya dengan beberapa patah kata, Fu Lingyue pun tersenyum lebar. Amarah Kulingsi hendak pergi, Fu Lingyue dengan sigap menahannya. Kakak belum memberitahu Yue nama kalian di mana tinggal. Bagaimana aku bisa mencarimu nanti? Jika jodoh, pasti bertemu. Suan Yuan berdiri di belakang Kulingci. Saat Kulingci hendak pergi, ia menggenggam tangan kirinya dan membawanya pergi. Tangannya tampan dan lentik, menggenggam tangan Kulingci dengan tepat. Ekspresinya santai, sikapnya anggun. Kulingci sulit membencinya. Orang rupawan adalah anak kesayangan langit, selalu dimaafkan. Memikirkan apa? Masih ingin kabur? Lupakan. Kau takkan kabur. Aku bandingkan sikapmu kini dengan pangeran dingin yang dulu ingin membunuh bagaikan orang berbeda. Katakan, Suan Yuan, apa rencanamu sebenarnya? Bagaimana kau ingin dibantu? Kulingci lepaskan tangan Suan Yuan, lalu singgung langsung intinya. Kau tahan aku, karena hargai kemampuanku. Apa yang kau inginkan? Katakan. Usai nanti, aku bebas. Suan Yuanju mengerutkan kening. Ekspresi halus itu tertangkap oleh Kulingci. Ia mengira Suan Yuanju enggan, lalu berkata, Kau bahkan untung, bukan? Cukup katakan aku mati. Lalu kau bisa nikahi putri lain yang membantumu. Kau ingin putus semua ikatan denganku. Gangguanmu terhadap hidupku ini sangat merepotkan. Tapi aku tak mau. Kulingci terkejut, hendak berbicara. Suan Yuan bingung memandanginya, termenung. Apa katamu tadi? Kau bilang, aku tak mungkin tertarik padamu. Kenapa aku tak mungkin tertarik padamu? Putri Mutiara Jiang, kecantikanmu memesona. Pemberani dan cerdik, mana ada pria yang tak terpesona. Terima kasih pujianmu. Suan Yuanju ini tidak biasa. Dadanya sesak oleh amarah yang tersangkut, sungguh menyebalkan. Fu Lingyue dan kakak sepupunya datang ke Siang Kenapa langsung tak mengenalmu? Apakah hanya Lingqi yang tahu? Juga ada pemilik dan pelayan penginapan serta pengawal Lingqi. Potretku di luar istana tidak mirip, wajar tidak dikenali. Kulingci menjawab dengan, Kau tampak menarik juga. Fu Lingyue dan sepupunya melihatmu, tapi tidak bereaksi. Masih aneh. Xiao Lingxi ini memuji aku ganteng ya. Terdengar tersanjung. Kulingci melirik Suan Yuan. Tebal sekali muka orang ini, hatinya kesal dan heran. Sejak ketemu Suan Yuan, kesabarannya makin tipis. Dalam perjalanan pulang, Kulingci memikirkan belasan cara kabur. Melihat Suan Yuan hanya bisa mendesah, bisa berhasil pada orang lain, tapi pasti gagal padanya. Pewangi perangkai jiwa itu apa? Benar-benar karena hal ini kau tahu keberadaanku. Memang kenapa?